إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik yang sudah Allah berikan kepada kita maupun yang sedang dipersiapkan untuk kita semuanya. Kemudian mari bersalawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, sebagaimana wasiat para nabi dan para rasul, maka hendaknya kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Jamaah sidang Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat mudahnya teknologi yang ada di zaman kita saat ini. Hari ini Allah berikan kita banyak kemudahan-kemudahan. Di antaranya adalah melalui aplikasi, melalui website-website yang semuanya bisa memudahkan kita. Baik itu dalam rangka untuk mendapatkan informasi, dalam rangka untuk menghadirkan makanan di tengah kita, menghadirkan minuman di tengah kita. Saat ini kita kadang tidak lagi harus keluar rumah, hanya membutuhkan gadget di tangan kita, dan dengan beberapa sentuhan maka apa yang kita inginkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di hadapan kita semuanya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita, maka kita perlu mewaspadai, karena tidak semua kemudahan-kemudahan itu akan memberikan dampak yang baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk dunia dan akhirat kita. Dan salah satu yang meresahkan umat muslimin dan warga Indonesia saat ini adalah tentang pinjaman online. Pada dasarnya hukum pinjam meminjam itu dibolehkan dalam agama Islam dengan tujuan untuk ta'awun, untuk saling tolong menolong. Namun saat ini kita dihadirkan dengan salah satu program, salah satu aplikasi yang datang dengan menjanjikan berbagai macam kemudahan dalam kita menghasilkan uang, menjanjikan kita kemudahan untuk mendapatkan modal dalam usaha kita, menghadirkan dan menjanjikan kita kemudahan untuk mendapatkan uang, entah untuk membiayai sekolah anak kita maupun untuk usaha dan yang lainnya. Namun hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun demikian, namun ternyata itu bisa membawa kita pada lingkaran kemiskinan
yang kemudian susah seseorang untuk keluar daripadanya. Di antaranya adalah dia menjanjikan kemudahan namun menjerat orang yang melakukan pinjaman online ini dengan memberikan bunga, baik itu yang kecil maupun yang besar, kepada pelakunya. Oleh karena itu, ketika seseorang sudah melakukan transaksi pinjaman online, maka dia akan susah untuk keluar daripadanya. Di awalnya dia mungkin pinjam sedikit, namun terus berbunga, dan terus kemudian menjadikannya pinjam dan pinjam dari aplikasi ke aplikasi yang lain. Tutup lubang, gali lubang untuk melunasi hutangnya, sehingga kemudian banyak kita saksikan hari ini ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Belum lagi ditambah dengan denda yang menjerat pula. Dan makanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melarang jauh-jauh hari. Dan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang sudah terlibat dengan pinjaman online ini, maka kemudian dia akan mendapati dirinya suka depresi. Ada tekanan batin, tekanan mental yang membuatnya stres, sehingga ini berefek kemana-mana. Dan ini tentunya sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian menteror diri kalian sendiri setelah tadinya kalian aman. Sahabat bertanya, wa ma dzaka ya Rasulullah? Apakah yang dimaksud dengan menteror diri sendiri itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ad-dainu, yaitu dengan berhutang. Karena dengan seseorang berhutang, maka kemudian dia akan susah tidur, selalu terpikir dengan hutangnya, selalu mencari cara bagaimana cara melunasinya. Dan tentunya efeknya ini bukan hanya pada pelakunya, namun juga pada keluarganya. Makanya kemudian banyak kasus-kasus yang terjadi. Ada istri membakar suaminya, ada seorang anak membunuh ibunya, dan rata-rata itu penyebabnya adalah judi online, game online, dan kemudian berarah pada pinjaman online. Dan tentunya ini efeknya bukan hanya di dunia, namun juga di akhirat. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya lahu min hasanatihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meninggal dalam keadaan dia punya hutang baik 1 dinar atau 1 dirham, dan dia mati dalam keadaan belum membayarnya, maka qudiya lahu min hasanatihi. Maka nanti di akhirat dia akan menggantinya, dia akan membayarnya dengan amal kebaikannya. Karena di akhirat nanti tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada rupiah, maka yang digunakan untuk membayarnya adalah hasanatihi, kebaikannya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita terus mewaspadai tentang pinjaman online ini. Dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berdoa dalam sholatnya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Rasulullah sering berdoa dalam sholatnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan dari hutang. Sahabat bertanya, kenapa engkau sering membaca ini dalam doa, dalam sholat ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, innar rajula idza gharima, sesungguhnya orang yang hutang itu idza kadzaba, idza hadatsa kadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Karena orang yang berhutang itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ngomong dia sering berbohong. Kalau dia berjanji sering dia ingkar. Makanya kita bisa menyaksikan bagaimana orang yang ketika mempunyai hutang, hari ini berjanji akan membayarnya. Begitu didatangi dia janji besok lagi. Besok ditagih janji nanti akhir bulan. Akhir bulan ditagih nanti akhir bulan berikutnya. Dan ini memang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang berhutang itu kalau ngomong sering berdusta, dan kalau berjanji dia suka ingkar. Maka oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu efeknya sangat luar biasa, bukan hanya pada pribadi, pada keluarga, pada instansi tempat dia bekerja, yang kemudian sekarang banyak kriminal. Orang kemudian karena memikirkan bagaimana cara membayar hutang, akhirnya dia berani melakukan pencurian, berani melakukan penipuan, bahkan berani melakukan perampokan dan kriminal-kriminal lainnya. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu kita lakukan agar terhindar daripada itu semua, maka yang pertama adalah meminta kemudahan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau buat mudah, dan tidak ada kesulitan dan kesedihan itu kecuali Engkau menjadikannya mudah, maka itu akan mudah. Maka yang kedua, kemudian kita juga memperbanyak doa dari hutang ini, baik dari hutang ataupun dari penderitaan karena memikirkan hutang. Di antaranya adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan dari hutang. Dan yang kemudian yang ketiga adalah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bersyukur. Makanya perintah dalam bersyukur ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk selalu melihat orang-orang yang ada di bawah kita, agar kemudian kita tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Untuk urusan akhirat kita melihat orang yang di atas kita agar lebih semangat dalam beribadah, dalam menuntut ilmu. Namun untuk urusan dunia, maka lihatlah orang-orang yang ada di bawah kita, agar kemudian kita selalu bersyukur. Yang sudah punya mobil, lihatlah orang yang masih punya motor, agar kemudian kita bersyukur karena punya mobil. Yang baru punya motor, hendaknya kita bersyukur karena sudah punya motor. Dan melihat orang-orang yang masih pakai sepeda, begitu juga orang yang punya sepeda, hendaknya bersyukur karena masih banyak orang yang jalan kaki. Maka dengan demikian, maka kita akan menjadi pribadi yang bersyukur. Dan kalau terlalu sering melihat orang yang ke atas,
Hari ini saya baru pakai mobil yang keluaran tahun 2020. Teman saya sudah pakai mobil yang keluaran tahun 2024, maka dia akan terus memikirkan hal yang di atas dan kemudian akan berijtihad, berusaha untuk berhutang dan yang lainnya. Dan yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya kita al-qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini kadang sawang sinawang. Kita awal lihat orang itu kayaknya enak, kayaknya indah, kita ingin seperti dia. Padahal dia juga melihat kita kayaknya indah. Dan begitulah kehidupan, maka takdir yang terbaik adalah yang kita jalani saat ini. Barakallahu li wa lakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah marilah kita sama-sama selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bertakwa dalam segala hal. Di antaranya adalah bertakwa dalam memanfaatkan dan menggunakan fasilitas-fasilitas yang canggih, aplikasi-aplikasi yang canggih yang ada di hadapan kita semuanya, dan terus untuk memikirkan madarat, manfaatnya, bahayanya dan manfaatnya untuk kita semuanya, terutama kita seorang muslim. Maka